Selamat pagi, salam sehat, Amang Inang yang dikasihi Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, menjaga kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami mau disapa oleh firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Karena itu berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami memahami, mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu hari Selasa 26 September 2023, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 7, demikian firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, tidak dapat dihindari bahwa batu sandungan dan godaan akan datang kepada setiap orang. Setiap orang pasti menghadapi godaan. Setiap orang menghadapi rintangan yang menghalangi mereka untuk mengikuti Yesus. Yesus mendorong orang percaya untuk mengatasi batu sandungan ini dengan iman. Dia mendorong kita untuk menghindari jalan lebar menuju kehancuran dan memasuki kerajaannya melalui pintu yang sempit. Itu boleh kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ini adalah peringatan yang harus ditanggapi dengan sangat serius oleh setiap orang. Dan setiap orang percaya harus benar-benar menanggapinya. Kalau dikatakan tadi celaka berarti lebih dari sekedar waspada. Ini adalah ratapan untuk masa depan. Ini merupakan peringatan buruk bahwa akan ada masalah besar yang akan terjadi. Yesus mengatakan, celakalah dunia karena dunia mempunyai banyak batu sandungan yang membuat skandal dan menghalangi anak-anak untuk mengikuti Dia. Kalau kita baca sebelum nas ini dikatakan demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Di sini Yesus memperingatkan kepada orang-orang karena kita melihat bahwa anak kecil itu masih polos. Karena kepolosannya bisa saja dia ketika kita mengatakan sesuatu hal, padahal itu salah, maka si anak kecil akan mengikuti kita. Karena itulah tadi Yesus memperingatkan supaya dikatakan celakalah orang. Dikatakan tadi celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Itu sebabnya dikatakan hati-hati. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ini adalah dikatakan peringatan yang harus dianggap dengan sangat serius. Tidak boleh main-main. Kalau dikatakan tadi celaka berarti lebih dari sekedar waspada. Ini merupakan peringatan buruk bahwa akan ada masalah besar yang akan terjadi. Yesus mengatakan celakalah dunia. Namun meskipun dikatakan banyak batu sandungan menuju kerajaan Allah di seluruh dunia, setiap orang bertanggung jawab secara individu atas kebaikan dan keburukan yang dilakukannya. Setiap orang akan bertanggung jawab atas berkat dan
hambatan yang dia alami kepada orang lain, khususnya dikatakan kepada anak-anak kecil, karena anak kecil itu masih polos. Yesus mengatakan, celakalah orang yang menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus memberikan peringatan dengan kata celakalah. Ini merupakan peringatan yang sangat keras. Siapa yang berani melanggar akan mendapatkan kebinasaan. Celakalah mereka yang mengadakan penyesatan. Celaka seperti apakah yang akan menimpa para penyesat ini? Dikatakan mereka akan mendapatkan kebinasaan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pantas dijatuhi hukuman yang sangat mengerikan, yaitu ditenggelamkan di dalam laut dengan batu kilangan diikatkan di lehernya. Karena itu setiap orang yang membuat celaka orang lain, dia akan mendapat konsekuensi atau hukuman dengan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya Yesus memperingatkan supaya sebelum dia mendapatkan hukuman akan tindakan yang dilakukan, supaya berhati-hati. Ini adalah lambang dari penghukuman kekal Tuhan. Kalau dikatakan tadi di dalam ayat 6 itu. Begitu mengerikannya ancaman Tuhan bagi para penyesat, sehingga para murid diberikan nasihat untuk mengawasi dirinya sebaik mungkin. Dikatakan setiap potensi berdosa yang muncul harus disingkirkan. Bahkan cara penyingkirannya yang diajarkan Yesus adalah dikatakan kalau kita baca di dalam ayat 9, dikatakan mengamputasi dan membuangnya supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan, ke dalam hidup. Tangan dikatakan tangan menyesatkan, buanglah tangan itu. Kaki menyesatkan, buanglah kaki itu. Inilah perintah yang sangat keras. Lebih baik dikatakan satu orang, satu kaki dia masuk ke dalam kerajaan sorga, daripada dua kaki dia masuk ke dalam neraka. Karena itu dikatakan, siapa yang mempertahankan imannya dengan rela kehilangan anggota tubuhnya sendiri, dia akan diberikan penghargaan yang sangat tinggi oleh Tuhan. Inilah yang harus kita anak-anak Tuhan, kita diberikan, diingatkan oleh Yesus supaya kita jangan menjadi penyesat. Jangan kita membawa orang-orang ke dalam penyesatan, padahal imannya itu kita katakan masih polos, tetapi kita membawa dia ke dalam yaitu ajaran-ajaran palsu. Itu sebabnya supaya kita jangan menjadi penyesat, kita harus memperingatkan atau mengingatkan, menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang membawa secara khusus yang kita katakan yang polos hatinya, jangan kita nodai dengan hal-hal buruk. Bapak Ibu, itu sebabnya dikatakan jika kita berjuang untuk menghindarkan diri dari semua hal yang mampu membuat kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan mengingatkannya dan memberikan penghargaan pada waktunya nanti. Berarti setiap kita dituntut untuk meninggalkan segala hal yang berpotensi menjadikan penyesat-penyesat dengan ajaran yang salah. Kita dituntut untuk menjaga diri sekuat tenaga sehingga kita tidak menyesatkan domba-domba kecil yang Tuhan sangat kasihi atau orang-orang yang polos hatinya. Ini harus perlu kita perhatikan, ini harus perlu diri kita harus kita jaga supaya kita menjadi membawa berkat, bukan menjadi penyesat-penyesat di mana yang dikatakan oleh Yesus kepada anak-anak atau para muridnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga ketika Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu supaya kami tidak menjadi penyesat, dan karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, banyak orang-orang
yang melakukan hal buruk. Tetapi kami percaya ketika kami menyandarkan iman percaya kami kepada Tuhan, kami pasti akan terhindar dari hal-hal buruk itu dan kami menjadi pembawa damai sejahtera dan kami membawa berita Injil supaya kami tetap Tuhan memberikan yang terbaik dimanapun kami berada. Dalam melalui Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pembawa berita sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan dan ajar kami supaya kami tetap menjaga hati, jiwa, pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.